Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab komentar dari fans Chelsea yang bilang, Bang, apakah formasi 3-1-4-1-1 saat ini sudah tidak efektif? Nah, katanya gitu guys. Untuk itu hari ini saya akan mencoba kembali taktik, strategi, dan formasi yang dulu pernah saya rekomendasikan pada teman-teman menjadi salah satu formasi yang cukup bagus digunakan di game Top 11. Untuk itu buat teman-teman yang penasaran kira-kira taktik, strategi, dan formasi 3-1-4-1-1 masih bagus atau enggak, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oke guys, jadi hari ini saya akan mencoba kembali taktik, strategi, dan formasi 3-1-4-1-1, dimana dengan formasi tersebut dulu tim saya sukses meraih quadruple. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh mengenai taktik, strategi, dan formasi 3-1-4-1-1, saya mau mengucapkan terima kasih banyak terlebih dahulu pada teman-teman semua yang telah mendukung tim saya di babak 32 besar Cup, di mana tim saya menghadapi Salpo 26 FC dan berhasil meraih kemenangan yang cukup bagus hingga bisa lolos ke babak 16 besar Cup musim ini guys. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah mendukung saya saat itu. Saya ucapkan terima kasih karena berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil mengalahkan tim tangguh di babak 32 besar, dan semoga saja kita bisa melaju lebih jauh lagi. Semoga saja kita bisa kembali ke babak final dan kembali meraih gelar juara. Dan saya harap teman-teman yang nonton video ini juga musim ini sukses meraih gelar juara. Oh ya, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya akan merekomendasikan terlebih dahulu pada teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan, Raja Minyak, Bos Mengkreng, dan Juragan Bawang. Barangkali berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official. Dan cara top upnya sangat mudah guys. Pertama, kamu bisa masuk ke Instagramnya Kiano Official melalui link yang sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Dan nanti kamu akan diarahkan ke Instagramnya Kiano Official. Lalu klik link websitenya kianostore.com yang ada di profil. Kemudian pilih order via WhatsApp. Nah, nanti kamu tinggal chat aja ke adminnya Kiano Official, Bang, saya mau top up buat game Top 11, minta list harganya bang. Nah, gitu ya guys ya. Tapi jangan lupa bilang rekomendasi dari NN Top 11, siapa tahu kamu dapat diskon. Jadi tunggu apa lagi nih? Buat player Sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Official dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Dan sekarang tim saya akan menghadapi tim tangguh asal Yunani di matchday ketiga kompetisi Liga Elite musim ini, atau yang dulu namanya Liga Champion. Nah, jika kita perhatikan di sini, tim lawan memiliki kualitas yang cukup bagus di semua area. Jadi bukan hanya segi kualitas keseluruhannya saja yang bagus, mereka juga punya kualitas individu yang lebih bagus dari tim saya guys. Mulai dari posisi pertahanan, gelandang, maupun penyerang, mereka punya kualitas yang lebih bagus dari pemain yang saya miliki musim ini. Karena jujur aja musim ini saya belum memperkuat tim sama sekali. Jadi saya masih mengandalkan pemain seadanya yang saya bawa dari musim sebelumnya guys. Jadi saya masih mengandalkan pemain-pemain lama ya guys ya. Sementara tim lawan, jika kita perhatikan di sini, mereka sepertinya banyak mendatangkan pemain-pemain baru, terutama di line up utama. Mereka kebanyakan mendatangkan pemain dari lelang maupun sepertinya juga dari pemandu bakat guys. Dan nanti kita lihat juga mengenai skill atau keterampilan tiap pemain yang dimiliki oleh tim asal Yunani ini. Oke, jadi hari ini kita akan menghadapi tim yang cukup berpengalaman, di mana tim ini dibangun sejak tahun 2014 silam, dan sejauh ini mereka sudah sukses meraih banyak trofi. Total ada 47 trofi Liga, 8 trofi Liga Elite, 1 trofi Liga Emas, 11 trofi Cup, dan 6 trofi Piala Pamungkas. Oke, dan sebelum pertandingan berlangsung, mari kita analisa letak kelemahan serta kelebihan tim lawan ada di mana dengan cara melihat satu persatu skill atau keterampilan pemain yang ditempatkan di line up utama tim lawan. Nah, ini adalah striker utama yang ditempatkan oleh tim asal Yunani, yaitu Lorenzo Berber. Dia punya performa yang cukup baik, tapi skillnya biasa aja. Kemudian ini adalah
penyerang sayap kanan dari tim lawan. Dia juga punya performa yang sangat bagus dalam beberapa pertandingan terakhir dengan torehan gol maupun asisnya musim ini. Tapi di cup performanya ada di angka 7. Sementara jika kita perhatikan keterampilannya, di sini kita bisa lihat bahwa dia punya skill menyerang yang cukup baik, dan ini adalah penyerang sayap kiri yang ditempatkan oleh tim asal Yunani. Sepertinya pemain ini rekrutan baru. Untuk keterampilannya juga bisa dibilang biasa aja. Nah, ini adalah pemain tengah dari tim lawan. Oke. Kita cek kreativitasnya cukup rendah. Dan di sampingnya ada Michael Papastefoulou. Performanya sangat baik dalam beberapa pertandingan terakhir di semua kompetisi. Dia punya passing yang baik, tembakannya juga bagus, tapi kreativitasnya biasa aja, di angka 100%-an. Jadi area tengah tidak memiliki kreativitas yang cukup baik. Kemudian di posisi back sayap ada Giorgos Sikelias. Oke. Sementara di tengah juga kita perhatikan, oke, ini adalah pemain yang sangat berpengalaman dengan caps yang sudah dia mainkan sejauh ini. Sudah ratusan pertandingan dan skill bertahannya juga sangat bagus. Ada dua pemain yang sangat berpengalaman di area pertahanan, guys. Ya, dia punya tackle yang bagus di angka 167%. Jadi saya rasa mungkin kita akan kesulitan untuk bisa membongkar area tengah dari Yunani. Dan di posisi back sayap juga mereka punya pemain yang cukup berpengalaman, yaitu Panagriotis Ntalapferes dengan skill bertahan yang sangat baik. Begitupun dengan pemain back sayap kanan yang ditempatkan oleh tim lawan. Tapi pemain yang memiliki skill bertahan yang menurut saya kurang begitu bagus, yaitu back sayap kanan mereka. Jadi ada kemungkinan kita bisa membongkar solidnya lini pertahanan tim lawan dengan cara menyerang dari sisi sebelah kanan pertahanan mereka atau dari sisi sayap serangan tim saya, guys. Nah, untuk formasinya kurang lebih seperti ini, di mana saya menempatkan 3 back, 3 center back, kemudian ada 1 gelandang bertahan, 2 gelandang tengah, 2 penyerang sayap. Keduanya punya gaya main winger, kemudian 1 gelandang serang tengah dan 1 striker. Kemudian untuk taktik, di sini saya menerapkan taktik dengan mentality menyerang. Kemudian untuk fokus umpan sayap kiri, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Nah, tadi kita udah analisa bahwa titik terlemah dari tim lawan ada di sisi sebelah kanan. Itu berarti kita serang dari sisi sebelah kiri, ya guys ya, agar mereka bisa saling berhadapan nantinya. Nah, di sini saya akan memberikan kepercayaan pada Jan Schreipen untuk menjadi penendang bebas dan juga penendang penalti. Sementara untuk penendang sudut kita beri kepercayaan pada Ragnar Orotmangun, dan dia juga akan menjadi kapten di laga kali ini. Karena Ragnar, meskipun dia mendapat 1 kartu kuning, tapi jika dilihat dari performanya sejauh ini, dia adalah pemain yang paling konsisten, bermain bagus, dan selalu mendapatkan performa yang apik di setiap pertandingannya, guys. Oke, jadi formasinya seperti ini ya, guys ya, 3-1-4-1-1. Dan 1 menit lagi pertandingan akan segera berlangsung. Kita akan siap-siap. Oh ya, tapi sebelum pertandingan berlangsung, saya sudah menyiapkan tim sebaik mungkin. Seperti biasa, kita sudah meningkatkan form latihan, menyerang, bertahan, kemudian penguasaan dan juga kondisi masing-masing ada di angka 12%, dan hanya untuk menyerang bonus form latihannya ada di angka 14%, dan saya juga sudah memastikan bonus ketajaman maksimal, kemudian kondisi pemain bugar, dan moral pemain inti serta beberapa pemain cadangan mantap ya, guys ya. Oke, dan pertandingan pun akan segera berlangsung antara FC Buteng versus AFEK FC, atau saya nggak tahu cara bacanya gimana. Mungkin ada teman-teman yang lebih tahu, silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini. Dan mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan. Tapi sebelum pertandingan berlangsung, mari kita ngopi biar kita hoki. Oke guys, tadi kita sudah melihat line up dari kedua kesebelasan, di mana memang dari segi kualitas mutu keseluruhan tim lawan sedikit lebih diunggulkan.
Tapi meskipun begitu, kita sudah mengetahui letak kelemahan mereka ada di mana, dan kita harap kita mampu merepotkan lini pertahanan mereka, dan semoga saja kita berhasil menaklukkan tim asal Yunani di pertemuan pertama. Oke, kita lihat peningkatan performa terlihat dari semua pemain FC Buteng. Lemparan ke dalam untuk tim asal Yunani, ada Sentepoulos dan Gogic di sana. Coba melewati penjagaan tapi berhasil dihentikan oleh Abu Bakar, pemirsa. Kita lihat tidak ada manajer dari tim asal Yunani di laga kali ini. Saya rasa mungkin manajer mereka sibuk, pelatih mereka sibuk kerja atau nggak tahu, atau mungkin terlalu meremehkan tim saya karena kualitasnya sedikit lebih rendah dari mereka. Dengan skema formasi 4-2-3-1, untuk sementara mereka bermain sangat luar biasa musim ini, pemirsa. Kali ini ada Nathan Joaon, umpan lebar ke kiri, Ragnar Oratmangun, umpan crossing, Rafael Struijk terlalu memaksakan diri untuk melakukan tembakan yang tidak berarti, pemirsa. Sepakan Rafael Struijk masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Yunani. Kali ini ada Kepas coba membangun serangan di area tengah, ada Gogic di sana, bagus, berbahaya. Gogic melakukan sepakan dari luar kotak penalti, tapi beruntung tembakan Gogic masih melambung keluar lapangan dan menghantam wajah penonton sampai oke. Kita lihat mereka berhasil mendominasi area tengah tapi berhasil dipotong menghasilkan serangan lebih cepat. Ada Jan Srepen, kali ini umpan ke belakang, Nathan Joaon yang dituju, bagus sekali Nathan, pergerakan yang sangat baik, umpan terobosan. Ada Handoyo di sana mengirim bola, Handoyo put belakang. Sial, 1-on-1 guys, tidak terjadi gol ternyata. Sepakan keras, Handoyo masih tepat melakukan penjaga gawang dari Yunani, Rafael Struijk. Umpan ke belakang, Nathan Joaon, Abu Bakar yang dituju, kembali pada Tom Haye kali ini, pemirsa. Umpan pendek pada Rafael Struijk, umpan 1-2 yang sangat baik. Handoyo kali ini mendapat si kulit bundar kembali, tapi lagi-lagi bola terhenti pada kaki Handoyo yang coba melakukan penetrasi dari luar kotak penalti, tapi tembakannya masih bisa diblok dengan sangat baik oleh pemain bertahan APEC FC. Dan Nathan kali ini umpan pendek pada Tom Haye, dan low up, menggiring bola low up, bagus sekali low up, pergerakan yang sangat baik, tapi lagi-lagi satu kesempatan yang didapatkan oleh pemain depan FC Buteng belum berhasil dimaksimalkan dengan baik. Mereka punya banyak kesempatan untuk menciptakan peluang mencetak gol, tapi sayang sekali dari beberapa kesempatan peluang tersebut berhasil digagalkan oleh pemain belakang dari APEC FC yang memiliki kapasitas yang cukup baik atau finishing yang kurang begitu bagus dari pemain depan yang saya miliki, pemirsa. Gerakan dilakukan kali ini berhasil direbut menghasilkan serangan baik cepat. Ada Handoyo. Ini pertahanan dari tim asal Yunani sangat-sangat terbuka, harusnya bisa berbuah gol. Kali ini Jan Srepen mendapatkan kulit bundar, cukup tenang, tidak terlalu cepat. Jan Srepen melihat penjagaan, bagus sekali. Jan skol, gol! Jan Srepen akhirnya berhasil menciptakan satu gol di babak pertama. Bola sempat berhasil ditepis oleh penjaga gawang Yunani, pemirsa, tapi beruntung dan Srepen punya penempatan posisi yang baik hingga berhasil menyambut bola rebound yang sayang sekali. Baru kita happy Jan Srepen mencetak gol, ternyata sepakan voli jarak dekat yang dilakukan oleh penyerang lawan berhasil berbuah gol. Skor 1-1, pemirsa. Mardiansah kali ini, Ragnar Oratmangun lewat penjagaan, cukup tenang Ragnar, akankah berbuah gol? Ragnar Oratmangun umpan crossing, Handoyo beberapa kali mendapat kesempatan, dia tidak mampu menyelesaikannya dengan baik, pemirsa. Manajer dari tim lawan belum juga hadir di sisi lapangan. Mereka punya penjaga gawang yang luar biasa bagus dengan performa 7,1. Ragnar kali ini, Jan Srepen gol lagi-lagi. Jan Srepen, striker bertalenta muda dari timnas Indonesia, berhasil mencetak gol, pemirsa. Skor kali ini 2-1 untuk keunggulan FC Buteng di babak pertama. Ya,
Memang dari segi pergerakan pemain, penguasaan bola, FC Butang terlihat lebih enjoy, mendominasi penguasaan bola, tapi ternyata beberapa peluang yang didapatkan oleh pemain depan FC Butang belum berhasil dimanfaatkan dengan baik. Dan tadi ada banyak sekali kesempatan tapi gagal dimaksimalkan. Untuk itu kita tarik keluar Rafael Struijk di babak kedua, kita masukkan Halin untuk menggantikan peran Rafael Struijk, dan Mandowan juga akan masuk menggantikan Nathan Joaon. Di pertandingan kali ini pemirsa, kita lihat akankah FC Butang mampu mencetak gol kembali di babak kedua, atau justru mereka yang berhasil menyamakan kedudukan pemirsa. Ada Jan Schreven kali ini, Jans, tapi terlalu lemah sepakan dari Jan Schreven. Halin masuk menggantikan Rafael Struijk, Mandowan masuk menggantikan Nathan Joaon. Ini mohon maaf ya guys ya, di luar hujan lebat ya, di stadion memang stadion saya ceritanya pakai atapnya ada kaca jadi ada penghalang lah gitu, jadi di stadion nggak terjadi hujan. Ini hujan di luar stadion pemirsa. Ada Sulaiman kali ini, Papastopoulos, pelanggaran dilakukan oleh Mandowan pemirsa. Satu kesempatan dari situasi bola mati, akankah mampu diselesaikan dengan baik? Papastopoulos dan gol, sayang sekali. Satu kesempatan yang mereka dapatkan berhasil dimaksimalkan dengan baik. Sepakan keras dari penyerang yang ditempatkan oleh tim lawan berhasil meluncur tanpa bisa ditepis oleh penjaga gawang FC Butang, Martin Pas. Kali ini ada Sulaiman Kosik, umpan pendek pada Kovalas. Halin berhasil memotong bola dan menghasilkan serangan balik cepat. Ada Ragnar Oratmangun di sana, tapi sayang sekali sudah mudah dibaca bahwa pasti bakal direbut. Dan kita coba atur taktik kali ini, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, gaya tekanan tinggi, gaya tackle normal. Oke, untuk gaya umpan panjang aja guys ya, kita coba guys, pakai gaya umpan panjang. Halin kali ini umpan melebar ke kiri, ada Ragnar Oratmangun, crossing Jan Schreven, tapi sayang sekali tandukan Jans masih berhasil diamankan oleh penjaga gawang dari Yunani pemirsa. Skor 2-2. Tendangan sudut kali ini Ragnar Oratmangun, satu kesempatan dari situ sebelum mati, tapi lagi-lagi lini pertahanan APEC FC berhasil menggagalkan satu peluang emas dari tendangan sudut pemirsa. Menit 75, skor 2-2. Kita akan terus memberikan form latihan menyerang. Halin di sana, Handoyo, umpan pendek pada Mandowan pemirsa. Jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh Papoulos, pemain yang tadi berhasil mencetak gol dari situasi bola mati. Kartu kuning diberikan, tendangan bebas akan dilakukan. Jan Schreven ancang-ancang mundur 2 langkah. Jan gol! Jan Schreven berhasil mencetak gol dari tendangan bebas pemirsa. Gol yang diciptakan oleh Jan hampir mirip seperti tembakan yang dilakukan oleh penyerang APEC FC. Dan gol kembali tercipta. FC Butang kali ini berbalik unggul 3-2 atas APEC FC di babak kedua. Oke, waktunya kita melakukan sedikit perubahan dengan menarik keluar Marcelino Ferdinand dan memasukkan Anton. Kali ini nyaris saja berbuah gol. Satu peluang emas yang didapatkan oleh Jan Schreven lagi-lagi belum menemui sasaran. Formasi berubah 3-1-2-3-1. Oke, Anton masuk menggantikan Ragnar Oratmangun maksud saya. Halin, Anton, Mandowan berhasil direbut pemirsa. Menit 87, skor 3-2. Martin Pas bermain kurang maksimal dengan performa 5,9, sementara pemain lain bermain sangat baik dengan rata-rata mendapatkan performa 7. Blow up, satu kesempatan lob, tapi lagi-lagi main bertahan dari Yunani bermain sangat baik di laga kali ini pemirsa. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Butang berhasil mengalahkan APEC FC, tim asal Yunani, dengan skor tipis 3-2. Ya, kita kesulitan untuk bisa mengalahkan mereka karena mereka memiliki lini pertahanan yang sangat solid dan mereka juga punya penyerang yang sangat tajam, dimana memang dari ball possession kita mendominasi hingga 62% berbanding 38, dan
Yang unik di sini kita lihat bahwa dari total percobaan tembakan, FC Buton melakukan lebih banyak percobaan tembakan, total 23 kali percobaan tembakan, 12 tepat sasaran dan 3 diantaranya berbuah gol. Sementara tim asal Yunani melakukan 8 kali percobaan tembakan, 3 tepat sasaran dan 2 diantaranya berbuah gol. Jadi meskipun mereka lebih sedikit melakukan percobaan tembakan, tapi mereka lebih efisien 67%. Dari total 3 on target, 2 diantaranya berbuah gol. Jadi efektivitas mereka di lini depan patut diacungi jempol ya guys ya. Sementara FC Buton harus susah payah membongkar lini pertahanan mereka dan banyak sekali tembakan yang dilakukan ke arah gawang, tapi hanya 3 yang berbuah gol. Dan kita perhatikan di sini untuk zona serangan, tim lawan lebih banyak menyerang dari sisi sebelah kanan sebanyak 47%, kemudian dari area tengah 37 dan dari kiri 16. Sementara FC Buton lebih banyak menyerang dari area tengah sebanyak 47%, dari sisi kiri 32%, dan kita lihat untuk dari sisi kanan 21%. Dan untuk umpan sempurna FC Buton sebenarnya lebih baik 74 banding 73, tapi sayang sekali memang kita kesulitan untuk bisa mencetak gol ke gawang tim lawan pemirsa. Untuk man of the match jatuh pada Ragnar Oratmangun, dia bermain sangat baik di laga kali ini. Oke. Pemain lawan juga bermain sangat bagus, terutama untuk penjaga gawang dari Yunani, yaitu Rado. Dia bermain sangat luar biasa pemirsa, dengan performa 7,2. Striker mereka Berber bermain sangat baik dengan performa 7,2. Begitupun pemain-pemain lainnya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir di sisi lapangan, yaitu Bang Hermawan Awan, Bang Ali, Bang Anjay, Bang Anja Foel, Bang Aldi, Bang Arsya, EQ1 maksud saya, Aras, Mr. Renaldi, Zade3, ada Dwi Puspita, Vincent Company, Aumuk FC, Jamus Potter, ada Setiawan Wawan, Entapa, Sir Alex Ferguson, Izan Okinawa, Geger, Firdaus Ali, Dodo Paulo. Kemudian ada juga Bang Gonzales, Bang Kenji, Bang Apek, Bang Brian, Bang Happy, Mr. Happy, Wandi Sagle, Andrian Saputra, dan Bang Wahyu Mung. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil mengalahkan tim asal Yunani dengan skor tipis 3-2 di putaran ketiga kompetisi Liga Elite musim ini pemirsa. Oke, dan sekarang mari kita lihat highlight gol yang diciptakan oleh kedua kesebelasan, di mana gol pertama dicetak oleh Jan Srepen di menit ke-34. Dan Srepen sendiri adalah salah satu penyerang yang sangat berpengalaman untuk FC Buton. Usianya saat ini sudah 30 tahun dan dia sudah mengemas ratusan gol sejauh ini pemirsa. Nah, Ragnar bergerak sangat baik di area tengah dan memberikan umpan terobosan pada Jan Srepen. Meskipun dia tidak terlalu cepat, tapi dia berhasil menyelesaikan satu tembakan, satu peluang emas yang berhasil diselesaikan dengan luar biasa. Dan gol tercipta di babak pertama pemirsa lewat situasi bola rebound. Ya, pergerakan yang sangat luar biasa, penempatan posisi dan finishing yang sangat baik dari Jan Srepen. Kemudian gol penyamak kedudukan diciptakan di menit ke-38. 1 menit berselang, Gogic langsung berhasil mencetak gol lewat kerjasama apik pemain dari Yunani. Cevals memberikan umpan crossing yang sangat-sangat akurat dan langsung diselesaikan dengan sangat baik oleh pemain nomor punggung 19. Kita lihat tendangan volley yang sangat-sangat keras, tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang FC Buton, yaitu Martin Pas. Gol kedua FC Buton diciptakan oleh Jan Srepen kembali di menit ke-44 sebelum jeda turun minum. Jan berhasil mencetak gol kembali pemirsa lewat kerjasama apik Ragnar Oratmangun yang lagi-lagi menjadi pemain kunci di laga kali ini. Umpan crossing yang berhasil diselesaikan dengan sangat luar biasa, salto yang luar biasa, dan bahkan kita lihat dia berjoget di belakang pemain lawan. Ini membuat mereka ketar-ketir dan emosi dibuatnya pemirsa. Sayang sekali manajer lawan tidak hadir di sisi lapangan. Kemudian gol penyamak kedudukan diciptakan oleh Papastopoulos di menit ke-59 melalui sepakan yang sangat-sangat terukur. Tendangan bebas Papastopoulos tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang FC Buton Martin Pas. Bola meluncur di sudut kanan atas, tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang FC Buton pemirsa. Tidak mau kalah, Jan Srepen akhirnya berhasil mencetak gol kembali di laga kali ini melalui situasi bola mati. Tendangan bebas Jan Srepen meluncur di sisi sebelah kanan. Kita lihat bola sempat membentur tiang atas gawang tapi masuk ke gawang Yunani dan membawa FC Buton kembali unggul 3-2. Dan ini adalah gol penutup kemenangan dari FC Buton pemirsa.
Oke, jadi kita sudah mencoba taktik, strategi, dan formasi 3-1-4-1-1 musim ini, dan ternyata memang dari segi ball possession bisa dibilang cukup bagus. Tapi ini kembali ke tim yang teman-teman kelola sendiri. Misalkan teman-teman punya penyerang yang cukup tajam, saya rasa formasi ini masih bisa diandalkan. Tapi dengan skema 3 back memang cukup riskan ketika tim lawan menempatkan dua penyerang sayap yang cepat, kreatif, dan juga memiliki finishing yang baik. Sementara umpan-umpan crossing dari penyerang sayap mereka juga sangat luar biasa. Mereka punya skill menyerang yang sangat bagus hingga bisa merepotkan lini pertahanan tim saya, guys. Kesimpulannya formasi 3-1-4-1-1 masih bagus. Tapi perlu diingat bahwa untuk mengetahui taktik, strategi, dan formasi ini bagus atau tidak, cocok atau tidak dengan tim yang teman-teman kelola, usahakan kamu melakukan laga uji coba menghadapi teman kamu yang punya kualitas lebih tinggi 10, 20, hingga 30%. Jika dalam 5 pertandingan hasilnya bagus, kamu bisa terapkan taktik, strategi, dan formasi ini untuk laga-laga resmi seperti Cup, Liga, maupun Liga Elite. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga untuk membership NNTV Eleven. Terima kasih buat partnership NNTV Eleven, yaitu Kian Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.